Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, Dinda Cahaya Imana dan Putri Sri Wayuni, yang berjudul Islam pada masa dinasti Mughal di India. Proses masuknya Islam di India. Daulah Mughal 1526 sampai 1858 Masehi ini berdiri di anak benua India. Perkiraan pertama, penyebaran Islam awalnya terjadi pada abad ke-8, di mana Arab menginvasi India Utara. Islam masuk ke India pada masa Daulah Umayyah berkuasa di Syria di bawah pimpinan Ibnu Qasim dan Qutaibah Ibnu Muslim bersama 6.000 tentara. Kemudian dilanjutkan oleh Daulah Ghaznawiyah di bawah pimpinan Mahmud al-Ghaznawi. Ekspansi awal dilakukan oleh Daulah Umayyah. Syria berhasil menaklukkan India bagian barat, Bukhara, Kandahar, Samarkand, dan Sind. Ekspansi kedua dilakukan oleh Daulah Ghaznawiyah, bangsa Turki, pergi ke Ghaznah yang sekarang Kabul, dalam wilayah Afghanistan, mendirikan kerajaan dan mendirikan Kabul sebagai ibu kota. Puncak kejayaan pada ekspansi ketiga yang dipimpin oleh Mahmud al-Ghaznawi melalui 7 kali peperangan. Lalu berdirilah Daulah Mughal di India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur. Sultan Zahiruddin Babur 1482 sampai 1530. Ia menaklukkan Samarkand atas bantuan dari Sultan Daulah Safawiyah Ismail I pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi pun, ia dapat berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur pun meneruskan ekspansinya ke India. Ketika itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Karena Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Pemerintahan itu diterima Babur pada tahun 1525 Masehi. Ia memimpin tentaranya menuju Punyab dan berhasil menaklukkannya dengan ibu kotanya Lahore. Kemudian Babur melanjutkan ekspansinya menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim bersama ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahan Mughal di sana. Dengan demikian, berdirilah Daulah Mughal di India. Raja-raja Hindu di seluruh India merasa marah mendengar proklamasi 1526 yang dikumandangkan Babur, pertanda berdirinya kerajaan Mughal Islam di negeri mereka. Mereka menyusun angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur di bawah pimpinan Rajput. Tantangan tersebut dihadapi Babur pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi di Kanus dekat Agra. Babur pun berhasil memperoleh kemenangan. Walaupun musuhnya mempunyai pasukan yang jumlahnya besar, wilayah pemerintahannya Rajput pun jatuh dalam kekuasaannya. Sementara itu, di Afghanistan masih ada golongan yang setia kepada keluarga Ibrahim Lodi yang tadi di Lahore itu. Mereka mengangkat adik kandung Ibrahim Lodi bersama Mahmud menjadi sultan. Tetapi Sultan Mahmud Lodi dengan mudah dapat dikalahkan Babur dalam pertempuran dekat Gogra tahun 1529 Masehi. Pada tahun 1530 Masehi, Babur pun meninggal dunia dalam usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun. Kemudian pemerintahannya itu dilanjutkan oleh anaknya Humayun. Sultan Humayun 1530 sampai 1539 Masehi. Sultan Humayun menggantikan ayahnya menjadi sultan kedua Daulah Mughal di India. Ia tidak sehebat ayahnya. Makanya, dalam melaksanakan pemerintahannya selama 9 tahun tersebut, ia terus-menerus banyak menghadapi tantangan. Negaranya tidak pernah aman, waktunya habis berperang melawan musuh-musuhnya, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk memajukan pemerintahannya. Di antara peperangan yang harus dihadapinya adalah menghadapi tantangan pemberontakan yang dilakukan oleh Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Tetapi pemberontakan ini dapat dipadamkannya
dan Bahadur Shah dapat melarikan diri. Oleh karena itu, Gujarat dapat dikuasai oleh Sultan Humayun. Pada tahun 1540 Masehi, terjadi lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Sher Khan Shah di Kanuj. Dalam pertempuran ini, Humayun mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan selanjutnya diteruskannya ke Persia. Di Persia, ia menyusun kembali tentaranya setelah mendapat bantuan dari Sultan kedua Daulah Persia, Tahmasp. Ia menyerang kembali musuh-musuhnya dan dapat mengalahkan musuhnya Sher Khan Shah. Setelah hampir 15 tahun berkelana meninggalkan Delhi, bangsa Afgan berduka cita atas meninggalnya Sher Khan Shah karena mereka kehilangan pimpinan yang tangguh. Dengan meninggalnya Sher Khan Shah pada tahun 1555 Masehi, ia dapat kembali ke India menduduki tahta pada Daulah Mughal yang ditinggalkannya. Setelah itu, ia pun wafat 1556 Masehi karena terjatuh dari tangga perpustakaannya dan digantikan anaknya Akbar I yang masih berusia 14 tahun. Yang selanjutnya yaitu masa kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, masa kejayaan pemerintahan. Masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan, yaitu Sultan Akbar I, Sultan Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Sultan Akbar I memegang tampuk kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Pada masanya, Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan, karena semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbutnya kembali. Tidak lama setelah Sultan Akbar I melakukan ekspansi yang sangat luas, ia pun meninggal dunia pada tahun 1605 Masehi. Kejayaan yang telah ia capai dapat diteruskan oleh 3 orang sultan sesudahnya, yaitu Sultan Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Setelah mereka bertiga, kemajuan Daulah Mughal tidak dapat dipertahankan lagi oleh sultan-sultan berikutnya. Pada masa pemerintahan 3 sultan ini, orientasi politiknya lebih banyak diarahkan pada mempertahankan keutuhan kekuasaan yang ada. Kemudian pada pembangunan ekonomi lewat pertanian, perdagangan, dan pengembangan budaya, seni, dan arsitektur. Yang kedua yaitu masa kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kemajuan di bidang ekonomi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dengan pemerintah diatur dengan baik. Yang kedua, kemajuan di bidang seni budaya. Kemajuan di bidang ekonomi berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni budaya. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmayat yang berisi tentang kebajikan jiwa manusia. Selanjutnya yaitu masa kemunduran. Di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, ia sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai Daulah Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal, dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Pada tahun 1857 Masehi, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris, tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapat bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di daratan India. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Mughal. Di antaranya, sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang lemah yang tidak mampu memendangi pemerintahan. Ditambah lagi kemerosotan moral, hidup bermewah-mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.